bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Perhatian dalam pasar lelang, secara bertahap bergeser ke arah Lindong yang duduk. Dari apa yang mereka lihat sebelumnya, semua orang tahu bahwa Wind Cloud Empire sengaja memprovokasi dia. Yang mereka inginkan adalah memaksa Lindong membayar harga yang lebih tinggi. Itu sangat jelas bahwa Lindong kalah dalam kontes ini. 1 juta pil nirvana bukanlah jumlah yang kecil bagi kebanyakan orang. Di depan Kekaisaran Lonemun, Mulin juga mengamati situasinya. Dia agak terkejut dengan kemampuan Lindong untuk tetap tenang. Segera, ia menganggap Lindong lebih tinggi dari Feng Chang. Tidak bijaksana bagi Feng Chang untuk memprovokasi Lindong. Mulin tersenyum lembut sambil berbicara dengan lembut. Apakah kakak laki-laki benar-benar percaya bahwa Lindong dapat mengancam Kekaisaran Awan Angin? Ucap Mu Hanyu. Di sampingnya, Mu Hanyu dengan lembut mengangkat alisnya. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Lindong, lawan mereka kali ini adalah Kekaisaran Awan Angin, yang bahkan telah mendesak Kekaisaran Lonemun mereka. Sampai semuanya selesai, siapa yang tahu? Karena kamu pernah bertemu Lindong sekali, kamu juga harus tahu bahwa dia bukan orang yang kasar. Karena dia bukan orang kasar atau pemula, namun masih berani untuk secara terang-terangan melawan Wind Cloud Empire, apakah kamu percaya bahwa ia tidak mampu? Mulin tersenyum saat berkata. Mu Hanyu kaget. Tepat, matanya yang cantik tanpa sadar berbalik untuk melihat ke belakang. Setelah menyimpan buah jiwa di tasnya, Lindong menutup matanya, dan ekspresi wajahnya benar-benar tenang, seolah kehilangan sebelumnya tidak pernah terjadi. Sepertinya, akan ada hal-hal yang menjadi semakin menarik, ucap Mulin. Mulin melirik Feng Chang, dengan senyum sadis di wajahnya, sebelum dia dengan lembut tertawa dan berkata. Di lapangan, atmosfer panas yang disebabkan oleh balance spirit fruit, secara bertahap mulai mereda. Sementara itu, dari atas panggung lelang, Song Tai berpaling dari Lindong, dan melanjutkan lelang. Item lelang berikutnya adalah Soul Martial Art kelas rendah. Jenis seni bela diri ini sangat menarik bagi sebagian besar praktisi elit di sini. Oleh karena itu, harga lelang mencapai 1.500.000 pil nirvana. Namun, Lindong secara alami tidak tertarik dengan seni bela diri jiwa tingkat rendah ini. Meskipun demikian, meskipun dia tidak tertarik pada itu, ini tidak berarti bahwa orang lain juga tidak tertarik juga. Meskipun ada banyak harta karun di medan perang kuno, itu masih merupakan kasus kecil yang terlalu sedikit, dan terlalu banyak biarawan. Oleh karena itu, ada sangat sedikit individu yang bisa mendapatkan warisan, dan mereka tidak punya alasan untuk menyerah pada seni bela diri jiwa di depan mereka. 1.600.000. Ucap penawar pertama. 1.800.000. Ucap penawar kedua. Lindong mengamati pelelangan seperti bahan peledak. Kebanyakan praktisi elit menawar sampai telinga mereka memerah. Ini untuk menunjukkan daya pikat yang menakutkan dari seni bela diri jiwa. Berkat penawaran hebat mereka, harga Soul Martial Arts kelas rendah itu telah mencapai 2 juta pil nirvana, hanya dalam beberapa menit. Setelah pertarungan harga yang intens, Soul Martial Arts kelas rendah akhirnya dijual seharga 2.300.000 pil nirvana, kepada Kekaisaran peringkat tinggi, yang telah berjuang paling keras. Ini akhirnya membuat suasana panas di aula lelang mereda dengan lembut. Namun, semua orang tahu, bahwa dengan lebih sedikit barang yang dilelang, atmosfer akan semakin panas. Barang-barang berikutnya yang siap dilelang, semuanya adalah seni bela diri jiwa. Namun, kualitas mereka tumbuh semakin baik. Sementara itu, harga lelang juga meningkat, dari semula 1.500.000, kini menjadi 2.500.000. Kali kedua Lindong bergerak, adalah untuk seni marsial jiwa tingkat menengah, yang disebut Desolate Wild Couchas. Harga lelang untuk seni bela diri ini, adalah 2.800.000. Harga ini cukup untuk menakuti sebagian besar penawar.
Tentu saja, ada banyak orang yang tertarik padanya, walaupun biayanya mahal. Meskipun demikian, setelah Lindong menaikkan harga 3.500.000, kebanyakan dari mereka terpaksa mundur. Ketika dia melihat orang banyak itu diam, Lindong tertawa. Sepertinya dia sangat tertarik pada seni bela diri itu. Namun, tepat ketika senyum muncul di wajah Lindong, suara santai terdengar dari dekat. 3.800.000. Seluruh orang terkejut. Ketika mereka menyadari identitas pria yang menawar, sebuah ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Segera, mereka semua menatap Lindong dengan menyedihkan. Itu karena orang yang menawar adalah Feng Chang dari Wind Cloud Empire. Sepertinya orang itu berniat untuk bermain-main dengannya. Di bawah tatapan dari kerumunan, wajah Lindong berubah sedikit serius. Tanpa ragu, dia dengan dingin berteriak, 4.500.000. Senyum sadis di wajah Feng Chang meningkat saat dia berkata. Seluruh arena menjadi tenang, sementara beberapa orang diam-diam menggelengkan kepala, karena Lindong telah dimainkan oleh Feng Chang. Lindong harus melompat dengan marah di dalam hatinya. Beberapa pasang mata menoleh untuk melihat wajah Lindong. Namun, sekarang, senyum mengejek tiba-tiba muncul di wajahnya yang serius. Karena kamu menginginkannya, ambillah. Aku hanya ingin bersenang-senang, ucap Lindong. Seluruh kerumunan gempar. Orang-orang yang awalnya membintangi Lindong dengan penuh simpati terperangah. Mereka akhirnya menyadari apa yang terjadi. Kali ini, Lindong sengaja memainkan Feng Chang. Senyum sadis di wajah Feng Chang perlahan menghilang. Setelah itu, wajahnya yang pucat berubah sangat suram, saat dia menatap Lindong dengan berbisa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya terkekeh dan berkata, anak baik. Benar-benar berani. Dia tidak pernah menyangka, bahwa Lindong akan benar-benar berani mempermainkannya. Jangan banyak bicara, lebih baik cepat bayar. Lindong meregangkan punggungnya, bersandar di kursi batu sambil berkata dengan malas. Wajah Feng Chang berkedut. Namun, karena pengawasan Song Tai, yang berdiri di atas panggung lelang, ia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya, dan menelan amarahnya. Dia tidak ingin diusir dari rumah lelang sekarang. Dengan segera, dia tanpa ampun mengeluarkan tas Qian Kun, dan melemparkannya ke atas panggung. Menghabiskan jumlah uang ini pada Soul Martial Art kelas menengah, yang dia sendiri bahkan tidak tertarik, dia benar-benar kehilangan banyak kali ini. Bahkan, orang seperti dia pun tidak bisa meremehkan jumlah uang ini. Selanjutnya, dia pasti akan kalah dalam pertempuran yang akan datang dengan kerajaan super lainnya. Di atas panggung lelang, Song Tai ingin tahu, dan melirik pemandangan ini, sebelum dia berbalik untuk melihat Lindong. Orang ini benar-benar menarik, untuk benar-benar berani menentang Feng Chang. Gumam Song Tai, seorang pria yang menarik, ucap Mulin, dia juga tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak pernah menyangka, bahwa Lindong akan membuat Feng Chang membayar kembali dengan begitu cepat. Selingan ini, yang terjadi di tengah jalan, tidak diragukan lagi menjadi pembicaraan seluruh pelelangan. Beberapa pasang mata menyapu tubuh Lindong secara khusus. Kekaisaran awan angin adalah penguasa di kota Wanxiang. Untuk dapat melihat mereka dapat dihina, ternyata adalah peristiwa yang memuaskan. Setelah jeda, pelelangan dilanjutkan. Meskipun ada Soul Martial Arts kelas menengah, Soul Martial Arts kelas tinggi yang diantisipasi Lindong tidak muncul. Segera, dia merenung sejenak, sebelum akhirnya mengerti. Seni bela diri jiwa tingkat tinggi sangat langka. Karena itu, jika seseorang mendapatkannya, mereka pasti tidak akan melelang. Saat item demi item berhasil terjual, jumlah bola cahaya yang melayang di depan Song Tai semakin meningkat. Akhirnya, hanya ada 2 item yang tersisa. Sepasang mata serakah yang tak terhitung jumlahnya, bersilangan di kedua bola bercahaya itu. Semua orang tahu, bahwa 2 bola cahaya itu, adalah daya tarik utama dari pertunjukan pada pelengan kali ini. Song Tai mengangkat kepalanya, dan menatap kedua bola yang bersinar itu. Tiba-tiba, ekspresi bersemangat yang jarang terlihat, muncul di wajahnya yang tenang. Segera, dia mengulurkan tangannya di depan, bola darah merah perlahan turun. Tepat saat bola darah turun, bola darah itu dengan keras mengembang, sebelum berubah menjadi makhluk raksasa, dan mendarat di tahap pelelangan. Seluruh pasang mata yang tak terhitung jumlahnya,
langsung mengalihkan perhatian mereka ke sana, sebelum mereka semua bingung. Mayat binatang buas yang sangat putih telah muncul di tahap lelang. Mayat binatang itu tampak sangat aneh, dan sepertinya hanya memiliki satu kaki raksasa. Itu mengeluarkan aura kuno namun biadab. Samar-samar, sepertinya kaki raksasa itu memiliki kekuatan untuk mendukung langit. Apa ini? Ucap Lindong. Lindong bingung, ketika dia menatap mayat binatang tua itu, yang hanya memiliki satu kaki besar. Desolate Heavenly Cow. Ekspresi terkejut melintas di wajah tampan Little Marten, saat dia berkata dengan lembut. Desolate Heavenly Cow, ucap Lindong terbingung-bingung. Hehe, itu barang bagus. Masih ada darah esensi kuno yang mengalir di mayat binatang itu. Jika kamu mendapatkannya, jika lain kali kamu memanggil buaya kuno itu lagi, kekuatannya akan mampu membanjiri kekaisaran awan angin. Marten kecil tertawa kecil ketika berkata, "Wah!" Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata Lindong langsung menyala. Dia sudah menggunakan garis keturunan esensi kuno yang dia peroleh dalam harta karun misterius, dan dia tidak punya cara untuk mengaktifkan kartu truf-nya, dan memanggil buaya kuno lagi. Namun, jika dia bisa mendapatkan mayat Desolate Heavenly Cow, kartu truf ini pasti akan menjadi lebih kuat. Tulang monster putih besar itu, yang lebat berdiri di atas panggung pelelangan, memancarkan gelombang demi gelombang aura yang sunyi. Udara di sekitarnya, tampak seolah-olah menunjukkan tanda-tanda pemadatan. Adegan ini, menyebabkan cukup banyak orang-orang mengubah ekspresi wajah mereka. Itu hanya satu set kerangka binatang, tetapi memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak bisa membayangkan, betapa kuat dan tak tertandingi binatang ini ketika masih hidup. Cukup banyak tatapan dalam pasar lelang yang difokuskan ke arah panggung. Percakapan pribadi pecah pada saat yang sama. Dari penampilan aura ini, banyak orang menduga bahwa binatang iblis yang dimiliki oleh kumpulan tulang ini, jelas merupakan binatang yang luar biasa meskipun tidak mengetahui spesies pastinya. Desolate Heavenly Cow, sejenis binatang misterius kuno. Set tulang binatang ini mengandung beberapa garis keturunan kuno, dan itu adalah item unik yang dapat digunakan untuk melatih tubuh seseorang. Set tulang binatang ini juga merupakan barang yang sangat baik, jika digunakan untuk menghaluskan boneka binatang. Mata Song Tai membawa kejutan, ketika dia mengalihkan pandangannya dari tulang binatang besar, menghadap ke seluruh tempat dan kemudian berkata, "Harga lelang, 4 juta pil nirvana," ucap Song Tai. Seluruh tempat lelang segera membisu, ketika kata-kata ini terdengar. Jumlah pil nirvana ini juga dianggap jumlah yang cukup besar, bahkan untuk beberapa kerajaan peringkat tinggi. Jika itu adalah seni bela diri jiwa tingkat tinggi di depan mereka, mereka mungkin masih mengertakkan gigi dan berusaha. Namun, jika mereka diminta untuk menggunakan harga seperti itu untuk membeli kerangka binatang, mereka akan kesulitan menemukan tekad untuk melakukannya, meskipun tulang binatang ini cukup kuat. Harga awal 4 juta, cukup tinggi, ucap Lindong. Lindong merajut alisnya. Bahkan, dia merasa bahwa membayar harga mahal ini untuk satu set kerangka binatang, itu masih terlalu sedikit mahal. Itu masih baik-baik saja, dan tidak terlalu keterlaluan. Tubuh fisik sapi surgawi Desolate ini sangat kuat. Setelah kamu menghapus darah esensi kuno dari dalamnya, aku bahkan dapat menggunakan tulangnya, sebagai bahan untuk memperkuat wayang jiwa darah di tangan kamu. Kemungkinan levelnya akan naik pada saat itu. Little Marten berbisik. Hati Lindong hanya diam-diam mencapai keseimbangan, setelah mendengar Marten kecil, bahwa kerangka itu, untuk menggunakan sapi surgawi Desolate ini untuk memperkuat wayang jiwa darahnya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia setidaknya harus mengganti sebagian dari 4 juta harga pil nirvana. Tentu saja, Lindong juga mengerti bahwa, bahkan jika dia benar-benar tidak berhasil mengembalikan harga, hanya garis keturunan kuno di dalam tulang ini sudah cukup untuk membuatnya bertindak. Memanggil jiwa Ancient Heavenly Crocodile pada awalnya, adalah kartu truf terkuat di tangannya. Namun, dia terpaksa menggunakan semua darah kuno di tangannya, untuk menghadapi serangan gabungan Tian Zhen dan yang lainnya di Ancient Treasure Trove. Tanpa darah kuno sebagai persembahan, dia tidak akan lagi bisa memanggil jiwa buaya langit kuno. Kartu truf ini bisa dianggap tidak berguna.
Saat ini, perang 100 kekaisaran sudah dekat. Tempat itu akan dipenuhi dengan bakat dan iblis seperti keberadaan yang mengerikan. Bahkan, Lindong tidak berani menjamin bahwa semuanya akan berjalan lancar di tempat seperti itu. Oleh karena itu, jika dia mendapatkan sapi surgawi desolate ini, pasti akan sangat membantu Lindong. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Lindong untuk menyerah. Tempat lelang dipenuhi dengan percakapan. Bahkan, 4 kerajaan super di depan sedikit mengernyit. Konsensus umum seputar sapi surgawi desolate ini adalah bahwa meskipun sangat disayangkan untuk menyerah, mereka merasa itu tidak sepadan dengan harganya. Song Tai memandang tanah lelang di bawah dengan sikap acuh tak acuh. Dia tidak mendesak siapapun. Lagi pula, hatinya dengan jelas mengerti bahwa jika kerangka sapi sunyi surgawi ini diambil dan dijual kepada sekte-sekte yang berspesialisasi dalam memurnikan boneka binatang buas, itu tidak akan bernilai hanya 4 juta. Bahkan, jika harganya 2 kali lipat, orang-orang yang mencintai tulang-tulang ini seperti hidup mereka, akan bergegas mendapatkannya. Agak boros kalau item ini dilelang di tempat ini. Keheningan di tempat lelang berlanjut selama beberapa menit, sebelum sebuah kerajaan peringkat tinggi gemetar lalu mengucapkan 4.100.000, ucap penawar pertama. Dari penampilan wajah dan suaranya, sepertinya, dia akhirnya hanya mengepalkan giginya, dan membuat pilihan setelah pergumulan di dalam hatinya. Banyak tatapan menyapu orang itu. Mata mereka muncul seolah-olah mereka sedang melihat pengisap yang sangat hebat, yang telah dimanfaatkan. Penampilan itu, menyebabkan orang itu merasa sedikit menyesal. Pil Nirvana ini adalah seluruh kekayaannya. 4.500.000, ucap penawar kedua. Tepat ketika semua orang berpikir, bahwa tidak akan ada lagi orang yang akan menawar, suara samar tiba-tiba terdengar. Segera, banyak sekali tatapan berbalik. Akhirnya, mereka berkumpul di Lindong. Mereka semua terpana. Apa yang orang ini rencanakan untuk dilakukan? Ucap seseorang. Lindong bersandar di sandaran kursinya. Dia benar-benar mengabaikan semua mata yang telah berkumpul. Kedua matanya sedikit diturunkan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia pikirkan. Orang ini, mungkinkah dia mencoba untuk memancing kekaisaran awan angin untuk menawar lagi? Ucap seseorang. Beberapa orang mulai mengobrol secara pribadi di antara mereka sendiri. Setelah itu, banyak mata memandang ke arah Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin, yang posisinya berada tepat di depan. Pada saat ini, ekspresi Feng Chang jelas sedikit tidak stabil. Jika bukan karena dia telah kehilangan keuntungan sebelumnya, dia pasti akan bermain dengan Lindong lagi pada saat ini. Namun, seperti kata pepatah, seseorang akan takut dengan tali selama 3 tahun, setelah digigit ular sekali. Dia khawatir bahwa dia akan dimainkan oleh Lindong lagi. Lagi pula, 4 juta lebih pil Nirvana bukanlah jumlah yang kecil. Ekspresi Meng Lei juga sedikit jelek, ketika dia duduk di samping Feng Chang. Sesaat kemudian, dia akhirnya berbicara dengan lembut, mengapa kita tidak melupakannya? Hidangan utama kami akan muncul berikutnya, dan tidak ada gunanya bagi kita untuk menghabiskan terlalu banyak kekayaan kita di sini. Begitu kita mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu, kita akan membiarkan bocah itu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ucap Meng Lei. Ekspresi Feng Chang suram. Dia menghela napas, dan perlahan mengangguk. Semua orang di tempat lelang memandang Feng Chang, yang diam dan membisu. Mereka semua membuat suara menghirup udara di hati mereka. Tampaknya, orang ini sedikit takut dengan taktik Lindong sebelumnya. Orang yang baru saja menawar dengan harga 4.100.000 tidak marah, ketika dia melihat Lindong bergabung dengan tawaran itu, tetapi malah merasa sedikit lega. Dia sebenarnya langsung duduk kembali. Tampaknya, tawaran dari sebelumnya telah menghabiskan semua keberaniannya, dan itu jelas, tidak mungkin untuk membuatnya membayar lebih banyak pil Nirvana untuk bersaing dengan Lindong. Lindong, yang telah mengamati orang itu, menghela napas lega, ketika melihat Feng Chang duduk. Saat ini, ia hanya memiliki 4 hingga 5 juta pil Nirvana di tangannya. Selain itu, cukup banyak dari pil yang diperoleh oleh Little Flame dari White Tiger Hall. Meskipun Lindong masih memiliki banyak pil eliksir mahal, yang akan memungkinkannya untuk menukar sejumlah besar pil Nirvana tanpa banyak usaha,
ia meninggalkannya sebagai langkah terakhir untuk merebut harta jiwa surgawi. Karenanya, dia pasti tidak ingin mengeksposnya pada saat ini. Percakapan pribadi di tempat lelang berlanjut, sementara Lindong sedang menunggu sedikit cemas. Namun, tidak ada yang bergabung dan meningkatkan penawaran. Melihat ini, Song Tai di panggung lelang akhirnya sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak melirik Lindong. Orang ini memiliki mata yang sangat tajam. Barang-barang yang dia lelang, itu semua memiliki nilai tersembunyi yang besar. 4.500.000. Sapi surgawi yang desolat terjual. Ucap Song Tai. Song Tai mengetuk papan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Baru saat itulah, batu berat di hati Lindong jatuh. Dia berdiri dan mengambil semua hartanya dari tas Qiankunnya tanpa ragu-ragu, dan melemparkannya ke arah pelelang. Semua orang bisa dengan jelas melihat kegembiraan di wajah Lindong ketika dia mengeluarkan tas Qiankun. Mereka langsung kaget. Dari kelihatannya, Lindong benar-benar tertarik pada kerangka sapi surgawi desolate ini, dan dia tidak berusaha menipu Feng Chang lagi. Feng Chang, yang juga memperhatikan Lindong, merasa dadanya pengap ketika melihat ekspresi Lindong. Bajingan ini, sebenarnya, telah berani membodohinya berkali-kali. Ucap Mulin. Mulin dan yang lainnya, dari jarak dekat menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat ekspresi jelek Feng Chang. Sukacita tanpa sadar melintas di hati mereka. Jelas sekali, mereka jarang melihat kejadian seperti itu. Song Tai di panggung lelang menerima tas Qiankun. Dia secara acak menyapu dan mengangguk. Dengan lambaian lengan bajunya, kerangka desolate Heavenly Cow yang sangat besar terbang keluar. Itu melemparkan bayangan besar saat mendarat ke arah Lindong. Kerangka binatang itu cukup besar, dan juga sangat berat. Ketika masih di udara, tekanan udara menyebabkan banyak orang merasa sakit pada kulit mereka. Bang! Api kecil, yang berada di samping Lindong, tiba-tiba berdiri, ketika kerangka binatang itu akan jatuh dengan kejam. Dia mengulurkan tangannya, dan meraih kerangka binatang besar itu, dengan cara yang sangat mengejutkan mata seseorang. Seluruh tubuhnya tidak bergerak, muncul seperti raksasa yang menopang langit. Aura itu menyebabkan mata banyak orang berkedut. Lindong tersenyum dan mengulurkan tangannya, dan menyimpan kerangka binatang itu di dalam tas Qiankunnya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Song Tai, yang berada di atas panggung pelelangan, sebelum perlahan-lahan duduk. Sebuah kejutan juga melintas di mata Song Tai, ketika dia melihat api kecil menerima tulang binatang ini dengan satu tangan. Segera, dia menyapu matanya perlahan ke arah kelompok Lindong. Ketiga orang ini tidak berasal dari kerajaan Super, tetapi aura dan keberanian mereka tidak lebih lemah, jika dibandingkan dengan kerajaan Super di depan. Dari kelihatannya, cukup banyak orang luar biasa telah muncul di medan perang kuno kali ini. Keributan aneh mulai muncul dalam pasar lelang, setelah sapi surgawi desolate berhasil dilelang. Banyak mata panas berapi-api dari sekitar yang hampir mendidih, saat mereka menembak ke arah tempat lelang dengan keserakahan dan harapan. Akhirnya, mereka berkumpul di satu-satunya kluster cahaya berwarna ungu di panggung lelang. Ini adalah barang yang benar-benar paling berharga dalam pelelangan kota Wanxiang. Harta karun jiwa surgawi, ucap Song Tai. Wajah Song Tai yang acuh tak acuh di panggung pelelangan, juga mengungkapkan senyum di hadapan napas yang semakin berat dari sekitar. Senyum itu juga mengandung panas. Harta jiwa surgawi. Bahkan dari sudut pandangnya, itu adalah hal yang cukup bagus. Dengarkan semuanya, selanjutnya, akan menjadi barang terakhir untuk pelelangan ini. Aku pikir kamu semua harus menyadari, bahwa item berikutnya yang akan dilelang, memang akan menjadi harta jiwa surgawi, ucap Song Tai. Suara Song Tai sepenuhnya mengkonfirmasi barang paling berharga yang terakhir. Segera, keributan bergema di atas tanah lelang. Mata keempat sekte super di depan, yang tetap diam, langsung menjadi panas berapi-api. Gugusan cahaya yang berwarna ungu, perlahan-lahan jatuh dan mendarat di tangan Song Tai. Segera, cahaya ungu menjadi lebih lemah. Akhirnya, itu benar-benar menampakkan dirinya di depan mata semua orang, karena tidak ada yang berkedip. Itu adalah segel logam berwarna hitam, dengan warna yang dalam dan kuno. Lingkungan segel logam ditutupi dengan banyak garis misterius.
Seekor naga hitam yang berkelok-kelok melengkung di atasnya. Kepalanya meraung ke langit, mengguncang surga dan bumi. Ini adalah barang terakhir dari rumah pelelangan kita. Harta jiwa surgawi. Black Dragon Sky Roaring Seal. Ucap Song Tai. Suara panas Song Tai menyebabkan tanah lelang benar-benar meledak. Suasana tiba-tiba naik ke puncak. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.